Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam mujahadah melakukan optimalisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita hari ini masih seputar dosa-dosa, dan bagian sekarang kita akan bicara tentang dosa-dosa yang dilupakan oleh orang tua atau kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan orang tua yang kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua, ya. Kita tahu bahwa tanggung jawab orang tua itu melakukan proses pendidikan anak kita itu madal hayah, seumur hidup. Anak kita harus kita bina dengan sebaik-baiknya untuk jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itulah yang akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Betul, orang bisa bahagia dengan hartanya di dunia ini, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, tapi kebahagiaan hakiki adalah ada dalam kesolehan anak-anak kita. Kita bangga punya anak-anak yang secara akademis itu sukses, secara finansial juga sukses. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika anak-anak kita soleh. Nah, oleh karena itu, di antara hal yang patut diperhatikan oleh kita, orang tua ini memiliki tanggung jawab besar. Ya, tanggung jawab besar yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dalam hadis Bukhari, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seseorang, seorang suami adalah pemimpin fi ahlihi, di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan seorang pembantu pun itu merupakan pemimpin pada harta majikannya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan anak-anak kita, karena kita akan senantiasa diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Secara khusus dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita punya tanggung jawab besar, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua untuk menyelamatkan anak-anak kita, ya, di dunia ini dan di akhirat, sampai kita bisa menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari azab yang pedih. Sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan anugerah, yaitu masuk surga sekeluarga. Nah, dari pemahaman seperti ini, maka jangan pernah kita abai, jangan pernah kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua. Ada beberapa hal yang dilupakan oleh orang tua, dan itu bisa jadi berbuah dosa, ya. Yang pertama adalah dosa orang tua yang dilupakan itu, yang pertama adalah tidak mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita menyerahkan pendidikan di sekolah saja, ya.
bahwa betul anak-anak kita disekolahkan di sekolah yang baik, kita serahkan kepada guru-gurunya, tetapi itu tidak maksimal. Artinya gurunya itu sampai di pesantren tidak akan bisa ya memahami kedekatan dengan anak dengan sebaik-baiknya. Hanya orang tua yang memiliki kedekatan maksimal. Maka ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, maka itu adalah dosa yang dibebankan Allah kepada orang tua. Kalau kita lihat hadisnya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atau kama qala Rasulullah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Islam. Ya, fa abawahu. Nah, di sini maka tergantung kedua orang tuanya. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apakah anak itu akan dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, sangat tergantung orang tua. Jadi orang tua ini merupakan lingkungan pertama buat anak. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilupakan orang tua adalah tidak mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya pendidikan anak itu adalah madal hayah, seumur hidup. Ya, anak kita ini dididik oleh kita seumur hidup. Jadi kewajiban orang tua kepada anak yang berkaitan dengan pendidikan tidak selesai ketika anak itu menikah, tapi terus dididik dengan sebaik-baiknya sampai orang tua meninggal dunia. Itulah ya, itu madal hayah. Yang kedua apa? Muraqajah prinsipnya. Apa itu muraqajah? Muraqajah itu komprehensif. Pendidikan yang diberikan untuk anak-anak kita tidak hanya berkaitan dengan intelektual, tidak hanya berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan juga dengan ruhiyah anak-anak kita. Itu muraqajah. Bahkan selain itu adalah ya, selain prinsip muraqajah juga ada prinsip qudwatun hasanah. Kita mendidik anak kita itu dengan contoh teladan. Tidak mungkin kita melahirkan anak yang soleh kalau kitanya orang tua tidak memiliki kesolehan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat benci kepada orang-orang yang berkata tapi dia tidak berbuat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan yang lebih dari itunya, prinsip pendidikan buat anak kita itu adalah berdoa kepada Allah. Kita doakan setiap saat anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Itu ya, yang pertama itu. Jadi dosa yang dilupakan orang tua itu adalah tidak mendidik anak dengan baik. Yang kedua, dosa yang dilupakan orang tua itu apa? Tidak mengakui dia sebagai anak atau memutuskan nasab anak. Awas ini ya, sejahat-jahatnya anak kita, sejelek-jeleknya anak kita, itu adalah darah daging kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan anak. Betul, bisa jadi harapan kita tidak sesuai dengan realita kondisi anak kita. Tapi dia adalah amanah yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan anak kita, apalagi sampai memutuskan nasab kita. Ya, sampai kita sering mendengar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu karena kitanya istilahnya itu benci gitu ya kepada anak, sampai udah Bapak nggak akan ngaku lagi kamu sebagai anak. Jangan sampai begitu. Ya, kita tahu di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat-sifat orang yang dibenci Allah itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguhan. Bahkan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan sambung dan mereka berbuat kerusakan. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita diselamatkan menjadi orang tua yang jahat, ya, orang tua yang memutuskan nasab anak. Ingat, sejelek-jeleknya anak, setidak berprestasinya anak, itu adalah anak kita. Kita berikan cinta maksimal buat mereka. Ya. Jangan sampai nanti di hadapan Allah kita diadili oleh Allah dalam kondisi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan anak kita. Mereka adalah buah cinta kita, mereka adalah darah daging kita. Dan mereka adalah turunan kita. Maka orang tua yang memutuskan nasab, tidak mengakui anak itu sebagai anaknya, dia adalah orang tua yang berdosa. Kemudian yang nomor selanjutnya, dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua adalah menelantarkan anak. Ya, anak-anak diberikan hak yang maksimal sebagai haknya. Jangan sampai orang tua tidak memberikan kewajiban maksimal kepada anak. Bahkan begitu kita memberikan kewajiban maksimal kepada anak kita,
Itu adalah cara kita untuk menghindarkan diri kita dari panasnya azab neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita, man kana lahu thalathu banat. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, kemudian dia sabar menghadapi anaknya, wa atma'uhunna, kemudian dia tetap memberikan makan kepada mereka, wa saqahunna, bahkan mereka tetap memberikan minum kepada anak-anaknya, wa kasahunna, dan mereka tetap memberikan pakaian kepada anak-anaknya, min jidatihi, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan semangatnya. Apa kata Rasulullah? Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka anak-anaknya itu akan menjadi penghalang dia pada hari kiamat dari azabnya neraka. Maka bagaimana ketika orang tua menelantarkan anaknya, tidak membiayai sekolahnya, ya, membiarkan anaknya, tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Ingat, ketika orang tua sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada anak, kata Rasulullah, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka itu merupakan hijab bagi orang tua yang pada hari kiamat dari api neraka. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam hadis riwayat Abu Daud, Bapak Ibu sekalian, kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a may yaqut. Ya, kata Rasulullah, cukup seseorang itu disebut berdosa apabila dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Anak-anak kita adalah tanggungan kita. Ketika kita menelantarkan anak-anak kita, maka itulah dosa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang tidak dilupakan, tidak dirasakan oleh orang tua selanjutnya adalah tidak bersikap adil di antara anak-anak yang ada. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kan ada anak yang anak mama, anak papa gitu kan. Jangan sampai kita berlaku tidak adil di antara anak-anak kita. Kita berikan kepada anak-anak kita perhatian yang sama. Ya, ketika memang ada anak yang mohon maaf ya lebih soleh, ya sama perhatian kita gitu. Ya, mungkin ada hal-hal yang lebih, itu jangan sampai menampakkan di depan anak. Dan dari itu kalau tidak salah ada cerita ya di zaman Rasulullah SAW. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata bahwa ibunya itu meminta hibah kepada ayah katanya. Lalu dia memberikan kepada aku. Ya. Kemudian ibunya berkata, ya Rasulullah, saya tidak rela sampai Rasulullah menjadi saksi atas hibah ini. Kemudian kata Nu'man bin Bashir, kemudian ayahnya membawa dia yang masih kecil itu kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibu anak ini, ya, istrinya kalau tidak salah bernama Amrah binti Rawahah, ya, memintakan hibah untuk si anak ini dan ingin aku menjadikan engkau sebagai saksi atas hibah yang akan kuberikan kepada anak ini. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain dia? Kemudian Bashir mengatakan, ya, jawab ayahnya itu. Kemudian beliau bertanya lagi, engkau juga menghibahkan hibah yang sama kepada anak yang lain? Kemudian ayahnya menjawab, tidak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezaliman. Itu kata-kata Rasulullah, fala tushhidni idzan fa inilah ashhadu ala jawr. Itu kata Rasulullah. Jangan kau jadikan aku sebagai saksi kalau demikian, karena aku tidak akan bersaksi atas kezaliman. Jadi kalau seorang anak dikasih hibah, tapi anak yang lain tidak, itu adalah kezaliman. Kalau yang satu kasih hibah yang lain pun dikasih hibah. Itulah bentuk keadilan. Nah, oleh karena itu, ini dosa yang tidak terasa. Jadi alangkah baiknya manakala kita menghapus ya, ada istilah anak papa, anak mama, semua anak di mata kita sama. Mereka adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, i'dilu baina auladikum fin nuhli. Kata Rasulullah, bersikap adilah di antara kalian dalam hal hibah. Kama tuhibbuna ayyadilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut kepada kalian. Itu kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah peringatan kita. Ya, jangan sampai kita anak yang mohon maaf bagus akademisnya dikasih hadiahnya ini, sedangkan anak yang mohon maaf yang akademisnya kurang bagus disia-siakan. Ya,
Kita bisa memberikan reward dan punishment kepada anak kita, sesuaikan. Jangan sampai kemudian anak-anak yang tidak berhasil kemudian dilecehkan. Bukankah kita sudah memahami bahwa kecerdasan anak itu kan tidak hanya kecerdasan akademis. Ada kecerdasan-kecerdasan yang lain yang harus diperhatikan oleh kita ya kepada anak-anak kita. Ya, bersikap adil kepada anak kita maksudnya adalah jangan membeda-bedakan anak kita. Mereka adalah amanah dari Allah yang harus diperhatikan secara rata oleh kita. Kalau yang satu dikasih hibah, maka yang lain pun dikasih. Tentunya hibahnya beda-beda, sangat tergantung kebutuhan dan kemampuan anak untuk mengelolanya. Sebab kata-kata adil itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti sama rata, sama rasa. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil adalah zalim, yaitu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, makanya memang anak-anak sekarang ini lebih kritis gitu ya. Kalau ada orang tua yang tidak adil tuh mereka berani mengkritik orang tua sekarang itu ya. Ya kita bersyukurlah ya bahwa anak kita ini kreatif, anak kita itu kritis. Jangan sampai kemudian kita marah kepada anak kita gara-gara anak kita kritis kepada kita. Ya terimalah, itu bagian dari dinamika hidup dalam keluarga kita. Jangan pernah marah ketika kita dikritik oleh anak kita. Karena anak-anak sekarang ini lebih dewasa, mohon maaf ya lebih berpengetahuan barangkali kan. Dan ini karena apa ya, kebebasan berpendapat barangkali ya. Pengaruh juga medsos sekarang. Jadi anak tuh berani mengkritik orang tua. Ya kita sarankan kepada anak-anak, kritiklah orang tua dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Insya Allah nanti setelah ini kita akan bicara juga ya dosa-dosa anak kepada orang tua. Ya ini sebenarnya rangkaian untuk menjawab pertanyaan ya. Nah sekarang kita bicara dosa-dosa orang tua ini kepada anaknya. Nah, salah satunya yang kita bicarakan ini adalah tidak bersikap adil kepada anak dalam urusan hibah. Maka diharuskan orang tua bersikap adil ya ketika memberikan apapun kepada anak-anaknya, termasuk cinta dan perhatian kepada anaknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang tidak terasa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah memaksa anak untuk menikah atau menghalangi anak menikah. Nah ini ya, ini kalau sekarang istilahnya bukan zaman Siti Nurbaya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak ini sudah lebih tahu ya, sudah lebih tahu bagaimana mereka menentukan jodoh. Nah tentunya kita sebagai orang tua memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada anak-anak kita agar mereka tetap ya menikah dalam koridor yang dibolehkan dalam agama. Jadi dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua kepada anak itu adalah memaksa anak untuk menikah atau menghalangi anak untuk menikah. Ya, ini di dalam hadis riwayat Ahmad. Ini tolong ya nanti dikoreksi hadisnya. An Ibnu Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas, anna jariyatan, sesungguhnya ada seorang gadis, jariyatan bikran, ada seorang gadis, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadaqarat. Kemudian dia menceritakan, menyebutkan, anna abaha, sesungguhnya bapaknya, zawwajaha, menikahkan dia. Wahiyya karihatun. Kemudian dia nggak mau, gitu. Dia itu benci ditikahkan, ya. Kemudian fakhayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan pilihan kepadanya ya kepada anak itu untuk menerima atau menolak. Nah, jadi ini hadis ini memberikan ibrah buat kita bahwa seorang ayah, seorang ibu tidak boleh memaksakan anak harus menikah dengan si A. Ya, sampai Rasulullah kemudian mengatakan fakhayyarahan Nabi, kemudian Nabi memberikan pilihan kepada anak itu. Mau menerima atau menolaknya. Dan anak pun harus kuat gitu. Ya, balaslah. Ya. Baik, kamu bahagia. Padahal ternyata kebaikan, keturunan, dan kebahagiaan pernikahan itu bukan dengan turunan, harta, dan sebagainya. Tapi dengan kesolehan, dengan pendidikan. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari itu, Khansa binti Hizam al-Ansari.
Ya, sama ini. Sesungguhnya ayahnya menikahkan dia itu saat dia menjadi janda. Ya. Jadi anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dzalik. Kemudian dia enggak mau. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahahu. Nah, kemudian Rasulullah sampai membatalkan pernikahan itu. Ini ada dalam hadis Bukhari. Jadi yang satu janda, yang satu gadis, ini kasusnya di zaman Rasulullah itu. Kalau yang yang gadis itu riwayat Ahmad, sedangkan yang kasusnya janda itu riwayat Bukhari. Namanya Khansa binti Hizam al-Ansari. Nah, ini mau gadis, mau janda, anak kita itu nggak boleh dipaksa menikah. Orang tua harus memberikan dialog lah dengan anak-anaknya. Ya, kalau ada anak yang soleh, calon yang soleh, kemudian didialogkan dengan anak kita. Nggak usah dipaksa. Disuruh anak kita beristikharah, memohon kepada Allah yang terbaik, ya, agar anak kita tentunya bisa memilih dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua kepada anak itu apa? Yaitu tidak memperhatikan lingkungan anak dengan baik. Nah, ini ya. Tidak memperhatikan lingkungan anak dengan baik. Jadi anak dibiarkan gaul dengan siapa saja gitu kan. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik buat anak kita, bahwa anak kita punya lingkungan yang baik. Ya, sebab lingkungan itu menentukan. Ya, teman itu kan lingkungan. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung agama temannya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa anak kita sebenarnya, Bapak Ibu, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa anak-anak kita bergaul. Malah kalau kita lihat ya dalam sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar beliau dan anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Ini lingkungan. Dalam surat Ibrahim tuh kalau tidak salah ya, ayat berapa itu? Ayat 35 atau 34? 35 kalau nggak salah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni, jauhkan aku, wabaniyah, dan jauhkan keturunanku, an na'budal asnam, menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar beliau dan anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Ini lingkungan. Jadi orang tua harus menciptakan lingkungan ibadah yang baik buat anak-anak. Inilah ketika orang tua tidak memberikan atau tidak memperhatikan lingkungan anak dengan sebaik-baiknya, itu dosa yang tidak terasa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Ini Bapak Ibu sekalian ya, makanya usaha orang tua untuk menyekolahkan anak di tempat yang baik, itu adalah usaha orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik. Oleh karena itu kita mengontrol dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, bagaimana pergaulan mereka gitu ya. Tarik ulurlah dengan anak kita itu. Jangan sampai kita membatasi gerak anak juga, itu sangat tidak baik dalam pandangan ilmu pendidikan ya. Kita harus dialog sama anak kita gitu. Kemudian dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua adalah menghilangkan waris anak. Nah, ini ya. Jadi anak itu dicoret dari waris. Padahal anak itu tidak melakukan apa-apa. Kan boleh dicoret waris itu apa? Mawaniul irsi itu. Ya kalau dia beda agama, kalau membunuh gitu kan. Kalau dia agamanya sama, kemudian dia tidak membunuh, tidak walaupun dia anak nakal gitu kan, tetap waris harus ada. Ketika orang tua itu memutuskan waris anak, maka itu adalah dosa ya yang dipikul oleh orang tua. Al-hikul faraid bi ahliha, kata Rasulullah, tunaikanlah waris kepada yang berhaknya. Gitu kan? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka jika masih ada sisa maka berikanlah kepada lelaki. Itu kata Rasulullah. Ini kaitannya al-hikul faraid bi ahliha. Tunaikanlah waris kepada yang berhaknya. Kalau anak kita berhak mendapatkan waris gitu, katakan anak perempuan dapat setengah ya. Anak laki-laki dapat 1 gitu kan, perempuan dapat setengah dari laki-laki. Tiba-tiba anak laki ini bohong, mohon maaf, tetap dia harus kasih ya lebih banyak daripada anak perempuan. Nah, kita tidak boleh memutuskan waris ya. Kata Rasulullah, al-hikul faraid bi ahliha. Kata Rasulullah, tunaikan waris kepada yang berhaknya. Jadi ketika orang tua mencoret anak ya, dari waris ya,
maka orang tua sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Ini dosa-dosa yang mohon maaf Bapak Ibu dilupakan oleh orang tua apa? Memanjakan anak, ya. Sehingga anak itu mohon maaf hidupnya tidak teratur, hidupnya boros, tidak ada mau manja, kemudian jadi petatang petenteng karena dimanja oleh orang tuanya. Ketika orang tua memanjakan anak, maka itulah dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua kepada anak. Kita kuatkan anak kita dengan lingkungan dan pendidikan, dengan tantangan dan rintangan. Kita bukan memanjakan anak kita, tapi hendaklah kita memberikan kasih sayang maksimal kepada mereka. Kita mengarahkan kehidupan mereka. Kita memberikan tantangan agar mereka dewasa, bukan memanjakan yang membuat anak berleha-leha, yang tidak memiliki tanggung jawab dan mengerti lingkungannya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Sebab nanti kita lihat dalam Al-Quran ternyata kalau sudah tidak disiplin, karena manja anak kita boros, dan ingat boros itu adalah kawannya setan. Kan banyak anak itu karena sakit, ya kemudian orang tuanya terus memanjakan. Tidak, berikan perhatian maksimal sesuai dengan kafaah dan kemampuan anak kita untuk berinteraksi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memanjakan anak sehingga tidak disiplin, boros, kemudian tidak memiliki tanggung jawab, itu adalah dosa yang dilupakan oleh orang tua. Kemudian dosa yang dilupakan orang tua itu ya, membiarkan anak bersama orang yang bukan mahram. Nah, ini ya. Jadi karena dia mau ketemu temannya gitu kan, awas. Kalau membiarkan anak kita ketemu dengan yang bukan mahram, itu dosa juga kita sebagai orang tua ya. Karena Rasulullah mengatakan la yakhluwan rajulun bimra'atin illa kana thalithuha syaitan. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkhalat dengan seorang perempuan ya yang bukan mahram. Kenapa? Yang ketiganya itu kata Rasulullah adalah setan. Nah, itu. Jadi ketika orang tua mendukung anaknya sampai mereka berdua-duaan dengan yang bukan mahram, maka itu adalah dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua. Maka bukan kita membatasi anak-anak kita untuk bergaul, tapi kita berikan pandangan bahwa kamu harus taat kepada aturan agama. Ya, sebab mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kalau dengan mahramnya anak kita akan terselamatkan ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau mereka berjalan berdua tanpa mahram, ingat mereka itu mohon maaf orang-orang yang masih muda, kadang-kadang pikirannya ya tidak panjang, mohon maaf. Nah ini, maka ketika orang tua membiarkan anaknya bersama orang yang bukan mahram berdua-duaan, itu adalah dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian dosa yang dilupakan oleh orang tua selain itu adalah membiarkan anak memberikan nama yang buruk kepada anak. Itu bisa ya, memberikan nama yang buruk. Ya, jadi anak kita dikasih nama yang buruk. Alhamdulillah ya kalau kita lihat ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang tuh anaknya bagus-bagus namanya, itu luar biasa. Ya, Rasulullah mengatakan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Sesungguhnya kamu itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan juga nama-nama bapak-bapak kalian, orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama kalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang tidak terasa dilakukan oleh orang tua kita, maka kita berikan anak kita nama yang baik, nama yang memiliki sejarah, ya, nama orang-orang sukses, nama orang-orang soleh. Ya, Ubida atau Humida kata Rasulullah, ya pakai Abduan atau pakai Ahmadan. Nah, itu nama yang bagus itu. Ya, kemudian yang terakhir, dosa yang dilakukan orang tua, yang dilupakan orang tua kepada anak adalah membebani anak di luar kemampuannya. Ketika orang tua memberikan beban kepada anak di luar kemampuannya, itulah dosa yang tidak terasa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak kita memiliki kemampuan, anak kita juga memiliki ketidakmampuan. Jangan diberikan beban kepada anak kita di luar kemampuannya. Kalau dia mampunya menghafal Quran 10 juz, mampunya 15 juz, itu jangan diberikan beban yang bertambah lagi. Berikan beban sesuai dengan kemampuannya. Tentunya setelah kita melakukan proses pendidikan yang dinamis untuk anak-anak kita. Banyak anak-anak kita yang mengeluh
karena diberikan beban oleh orang tua yang otoriter. Sangat baik sekali manakala orang tua melakukan dialog kepada anak, mengapa kamu harus menghafalkan ini, mengapa kamu harus mengerjakan ini, mengapa kamu harus melakukan ini. Sehingga anak itu sebelum melakukannya, dia memahami bahwa tugasnya yang dilakukan itu untuk kebaikan dia, untuk kemaslahatan dia. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan kita memahami dan mengetahui inilah di antara dosa-dosa yang dilakukan orang tua kepada anak, dan rata-rata kita lupa. Kita sering menuntut anak kita soleh, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menyolehkan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang berharap anak-anak kita soleh, mendoakan kita. Kadang-kadang kita alpa untuk membimbing mereka dalam jalan yang benar. Oleh karena itu, jadilah kita orang tua yang soleh, orang tua yang memberikan perhatian maksimal buat anak kita. Insya Allah, usaha yang kita lakukan, usaha yang kita maksimalkan akan berbuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan faedahnya, dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pantas diucapkan, kurang enak didengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.